makin kesini brand Tecno makin rajin aja ya ngeluarin HP baru. Gak tanggung-tanggung, mereka lagi gencar banget negas pasar dengan ngeluarin Spark 40 series. Gak cuman satu, tapi langsung 3 varian sekaligus. Spark 40, Spark 40 Pro, dan yang paling atas, Spark 40 Pro Plus. Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah dua kakaknya, Spark 40 Pro dan Spark 40 Pro Plus. Soalnya dua ini yang paling bikin penasaran, karena dari tampilan dan speknya udah kayak bilang, hey, gue bukan HP ecek-ecek. Tapi jujur ya, sebelum bahas dalamnya, gue tuh sempet salfok sama desain kameranya. Modulnya itu loh, familiar banget. Gue sampai nikik sendiri waktu pertama kali lihat, karena langsung keinget sama salah satu brand besar dari Korea. Ya kalian pasti udah tahu lah ya, siapa lagi kalau bukan Samsung. Mirip banget bro, modul kamera belakangnya itu bentuk dan penataannya kayak diambil mentah-mentah dari seri Galaxy A series. Bikin mikir ini homage atau nyontek nih. Tapi ya, terlepas dari desain yang terinspirasi, spek yang dibawa dua smartphone ini patut kita acungi jempol. Serius, apalagi kalau lihat harga jualnya yang masih tergolong ramah di kantong. Oke, kita bahas dulu yang paling gahar, Spark 40 Pro Plus. Si bintang baru dari kelas menengah, Spark 40 Pro Plus ini bukan main-main. Bayangin aja, ini adalah smartphone pertama di dunia yang pakai chipset MediaTek Helio J200. Ya, lo gak salah dengar, beneran chipset baru yang belum ada di HP manapun sebelumnya. MediaTek kayaknya lagi pengen unjuk gigi, dan Tecno jadi brand yang pertama nyicipin. Si Helio J200 ini dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer dari TSMC, alias udah efisien dan adem buat dipakai harian. Di dalamnya ada prosesor octa-core dengan 2 inti Cortex A76 yang ngebut di 2,2 GHz dan 6 inti Cortex A55 yang hemat daya di 2 GHz. GPU-nya pakai Mali J57 MC2 yang clock speed-nya nyentuh 1,1 GHz. Buat sekelas HP 3 jutaan, ini udah lumayan loh buat gaming ringan sampai menengah. RAM-nya 8GB, udah lega banget buat multitasking. Sementara penyimpanan internalnya ada dua pilihan, 128GB atau 256GB. Bisa simpen banyak foto, video, dan aplikasi tanpa mikir sering-sering bersih-bersih. Layar, gak main-main juga. Beralih ke layarnya, nah ini bagian yang gue suka banget. Tecno Spark 40 Pro Plus ngasih kita panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1220 piksel lebih. Visualnya dijamin mulus banget. Apalagi buat lo yang doyan scroll medsos atau nonton video. Yang bikin makin kece, layarnya punya desain melengkung alias curved dan udah ada fingerprint di bawah layar. Ini udah ala-ala flagship beneran. Estetikanya dapet, fungsionalitasnya juga oke. Kamera, gaya flagship, hasil. Nah, ini dia sektor yang tadi gue bahas di awal. Modul kameranya emang mirip Samsung. Tapi soal kualitas belum bisa disamain sih. Kamera utamanya 50 megapiksel. Didampingi satu sensor tambahan yang entah buat apa. Mungkin depth atau AI lens yang sering kita temuin di HP budget. Kamera depannya 13 megapiksel, cukuplah buat selfie dan video call. Gue sih belum pegang langsung unitnya ya, jadi belum bisa komen soal hasil foto-fotonya. Tapi ngelihat setup kayak gini, buat harian dan foto-foto iseng, pasti udah lebih dari cukup. Apalagi buat yang doyan upload IG story, hasil dari kamera selfie-nya harusnya udah lumayan jernih. Baterai dan fitur tambahan. Urusan daya, Spark 40 Pro Plus dibekali baterai 5200 mAh. Ini standar banget buat HP zaman sekarang. Tapi yang keren adalah dukungan fast charging-nya. Ada wire charging 45 watt, wireless charging 30 watt, dan bahkan reverse wireless charging 5 watt. Wah, ini sih udah ala flagship bro. Bayangin, HP 3 jutaan bisa ngecas HP lain pakai wireless charging. Ini fitur yang jarang banget ditemuin di kelas harga segini.
Yang lebih mantap lagi, Spark 40 Pro Plus udah punya sertifikasi IP60. Artinya tahan debu dan percikan air. Jadi kalau kehujanan dikit atau ketumpahan kopi pas nongkrong di warkop, masih aman lah. Spark 40 Pro versi sedikit lebih ringan. Sekarang kita geser ke adiknya, Spark 40 Pro. Secara tampilan dan banyak spesifikasi, dia masih mirip banget sama versi Pro Plus. Layarnya masih sama, AMOLED 6,78 inci, resolusi sama, refresh rate sama. Desain pun udah banyak beda. Yang jadi pembeda utama adalah chipsetnya. Spark 40 Pro pakai MediaTek Helio G100. Performanya masih oke, tapi sedikit di bawah Helio G200. Buat daily use sih harusnya nggak ada masalah. Gaming juga masih aman buat judul-judul populer kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire. RAM dan storage-nya juga sama. 8GB dengan pilihan 128 atau 256GB. Kamera pun identik. 50 megapiksel di belakang, 13 megapiksel di depan. Yang bikin sedikit beda adalah absennya wireless charging di Spark 40 Pro. Jadi, buat lo yang nggak terlalu peduli fitur ini, ya bisa banget hemat budget dengan pilih versi ini. Harga, worth it gak? Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Di Uganda, negara pertama tempat Tecno rilis 2 HP ini, Spark 40 Pro Plus dibanderol di angka 769.000 siling Uganda atau sekitar 3,4 juta rupiah. Sementara Spark 40 Pro lebih murah sedikit, sekitar 3 juta rupiah. Kalau nanti masuk resmi ke Indonesia, dengan harga segitu, ini bisa jadi pilihan menarik banget buat yang pengen HP keren tanpa harus ngeluarin duit sampai 5 jutaan. Tentu saja, kita harus tunggu dulu pengumuman resmi dari Tecno Indonesia. Kesimpulan, layak ditunggu? Kalau gue sih bilang layak banget. Spark 40 Pro Plus terutama. Dia bawa spek yang jarang banget ditemukan di kelas harga 3 jutaan. Layar AMOLED curved, refresh rate 144Hz, wireless charging, baterai besar, dan performa yang menjanjikan. Spark 40 Pro juga tetap solid. Buat yang pengen hemat budget tapi tetap dapat feel premium, versi ini pun udah cukup banget. Apalagi buat kalian yang suka tampilan HP kekinian. Dengan gaya kamera Samsung Look, dua varian Spark 40 ini bakal cocok banget. Yang pasti, Tecno berhasil bikin gebrakan lagi lewat Spark 40 series. Mereka nunjukin kalau HP murah gak harus tampil murahan. Malah kadang bisa bikin brand-brand besar mulai mikir ulang soal harga dan fitur yang mereka tawarkan. Jadi, kalau nanti HP ini rilis di Indonesia, kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Spark 40 Pro atau langsung gas ke Pro Plus? Atau malah masih setia nungguin HP lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng kayak ngobrol santai di warkop sambil nunggu pesanan kopi tubruk datang.